NIM terakhir 4033. Saya Cantika Aprilia Pratami dengan NIM terakhir 4012. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan ini ada yang tidak masuk tidak ya? Baik, alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Yoha, mohon untuk memimpin temannya untuk berdoa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Yesi. Silakan Mbak Yesi untuk memimpin teman-temannya. Baik Bu, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk Mas Yoha dan Mbak Yesi karena telah memimpin teman-temannya untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya silakan anak-anak untuk mengecek kerapian. Silakan untuk berdiri dicek masing-masing bajunya ya, pastikan rapi. Nah, baik anak-anak sudah bagus semua, sudah rapi semua, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai materi perpindahan kalor pada sekitar kita yang bertujuan agar siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara rinci, serta siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung secara bersama-sama. Baik anak-anak, kalian sudah bernyanyi dan melihat tayangan video tersebut. Nah, pesan apa yang kalian ambil dari lagu Menanam Jagung? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Apabila kita menanam jagung, kita harus merawat dan memberikan pupuk supaya dapat menghasilkan jagung yang bagus. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Sultan ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Jadi ini ada gambar, diperhatikan dengan baik-baik ya. Gambar apa ini anak-anak? Kenapa sih kok menanam padi itu harus pada pagi hari? Siapa yang tahu? Saya Bu. Baik Mas Rizal, coba disampaikan jawabannya. Mendapatkan sinar matahari cukup bagus dan
Jadi pada gambar tersebut memberikan gambaran seorang petani yang sedang menanam padi pada pagi hari. Kenapa sih kok pagi hari? Nah, itu supaya mendapatkan kalor berupa sinar matahari supaya padinya bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang baik dan melimpah juga. Dan selanjutnya, sekarang kan petani merupakan salah satu profesi yang ada di sekitar kita, yaitu yang ada di desa. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu, profesi yang ada di desa atau di kota itu sama atau beda sih? Siapa yang tahu? Beda. Ya, benar sekali. Mengapa sih kok terjadi perbedaan antara profesi di desa maupun di kota? Ada yang tahu? Ya, baiklah. Karena di desa banyak lahan untuk bertani, sedangkan kalau di kota banyak kebun-kebun ini seperti padi. Oh iya, benar sekali. Mbak Ulan, beri tepuk tangan buat Mbak Ulan. Ada yang tahu lagi? Saya Bu, Silakan Mbak Tata. di desa masih segar udaranya, sedangkan di kota sudah banyak polusi udara. Ya, benar sekali Mbak Tata. Beri tepuk tangan buat Mbak Tata. Selanjutnya, coba contohkan perbedaan profesi antara di desa dan di kota. Siapa yang tahu? Saya Bu, Silakan Mbak Vita. kalau di desa bertani, berkebun, dan berternak. Kalau di kota pekerja kantor, buruh, dan pabrik. Ya, benar sekali Mbak Vita jawabannya. Jadi, perbedaan profesi yang ada di desa maupun di kota itu disebabkan oleh letak geografis. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, letak geografis merupakan kalau di desa itu masih banyak lahan-lahan yang kosong, sedangkan kalau di kota itu sudah banyak bangunan-bangunan seperti pabrik, mal, atau yang lainnya. Sehingga suasana di desa itu lebih asri daripada suasana di perkotaan. Jadi interaksi yang terjadi di masyarakat itu di desa lebih mengutamakan kebersamaan, sedangkan di perkotaan itu sudah individual. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami materi ini, coba baca cerita pada halaman 24. Dibuka dulu ya bukunya, halaman 24. Nah, sekarang Ibu mau bentuk kelompok menjadi 3. Sekarang berhitung dari Mas Sultan ya. 1, jadi nanti Mas Sultan berhitung 1, 2, 3, terus dilanjutkan lagi ya. Sekarang dimulai ya Mas Sultan. 1,
makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Para keempat, hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam dan manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Paragraf 5, manusia harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagus sekali penyampaian
Luar biasa sekali, kasih tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Nah, anak-anak semuanya, sedikit Ibu menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa setiap daerah itu memiliki letak geografis yang berbeda-beda dan setiap letak geografis itu memiliki pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda. Misalnya dataran rendah tadi jadi petani, peternak, kalau di perairan nelayan mungkin. Nah, jadi walaupun kita memiliki profesi yang berbeda-beda, yang perlu anak-anak pahami, setiap manusia, kita, ibu dan anak-anak semuanya itu memiliki hak yang sama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Paham semuanya? Sekali lagi, paham semuanya? Luar biasa sekali. Sekarang tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Ya, baik. Melanjutkan dari pembelajaran Bu Nuri mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Berbicara dengan itu, Ibu akan menanyakan suatu video mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Hak dan kewajiban. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang hak dan kewajiban. Pertama, hak. Hak itu apa ya? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang. Sebagai anak, kita juga punya hak loh. Apa saja ya haknya? Kita berhak untuk bermain dan belajar, mendapatkan makanan dan pakaian, serta mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Kita juga boleh bicara dan memberikan pendapat. Kalau yang tadi itu hak di rumah. Nah, di sekolah kita juga punya hak. Apa saja ya hak kita di sekolah? Di sekolah kita berhak mendapat bimbingan dan pengajaran guru. Jika belum paham, kita berhak bertanya. Kita juga berhak mendapat nilai dan rapor. Selain itu, kita juga berhak bermain bersama teman-teman di sekolah. Kedua, kewajiban. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban loh. Kewajiban adalah segala hal yang harus kita laksanakan. Di rumah, kita wajib membantu dan patuh kepada orang tua. Di sekolah, kita wajib mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan benar. Di masyarakat, kita harus baik kepada tetangga, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda dari kita. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya, be smart, be happy. Nah, dari tayangan tadi, siapa nih yang bisa ngejelasin apa sih hak dan kewajiban itu? Siapa? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tata. Hak adalah suatu yang harus kita dapatkan, contoh hak bermain, hak kasih sayang. Ya, yang lainnya ada? Saya, Bu. Ya. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan atau kita kerjakan, contoh patuh terhadap orang tua, patuh terhadap peraturan sekolah. Ya, tepat sekali. Jadi, hak adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban sesuatu hal yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, kita sebagai seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai siswa. Menurut anak-anak, mana yang harus didahulukan antara mendapatkan suatu hak dan menjalankan suatu kewajiban? Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yesi. Menurut saya, mendapatkan hal terlebih dahulu baru melaksanakan kewajiban. Ya, selain itu ada yang mau jawab? Kalau saya lakukan kewajiban baru mendapatkan hak, karena tentunya kalau kita mau dapat uang jajan kita harus membantu orang tua dulu.
kewajiban Bu, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, benar sekali. Baik, sebelum Ibu menyimpulkan pada tahap ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Joha. Setiap anak kan mempunyai hak dalam belajar. Bagaimana jika ada teman saya yang tidak sekolah? Apakah hak tersebut terpenuhi? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Baik, jadi benar anak-anak, setiap anak itu mendapatkan hak dalam belajar atau mendapatkan hak suatu pendidikan. Apabila ada teman kita yang tidak sekolah, otomatis hak mendapatkan suatu pendidikan itu tidak terpenuhi. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan ilmu pendidikan atau pembelajaran secara maksimal seperti yang kita laksanakan saat ini. Maka dari itu kita sebagai makhluk harus bersyukur karena kita mendapatkan hak dan kewajiban, misalnya belajar, bermain, mendapatkan kasih sayang, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya pun antara hak dan kewajiban itu harus beriringan atau bersandingan atau berdampingan. Karena apa? Nanti dapat menimbulkan suatu kecemburuan sosial. Apa sih kecemburuan sosial itu? Misalnya, siswa A merupakan siswa yang pintar, sedangkan siswa B merupakan siswa yang bandel atau nakal. Apabila nilai si A dan si B itu sama, nanti akan terjadi kecemburuan sosial antara siswa A dengan siswa B. Karena apa? Siswa A merasa lebih pintar dan merasa lebih pantas untuk mendapatkan nilai yang baik daripada si B. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dan penguatan terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup serta hak dan kewajiban. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup harus selalu beriringan. Supaya apa? Supaya kita dapat memenuhi kehidupan sehari-hari sesuai dengan keadaan geografis dan profesi yang ada. Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sama halnya dengan hak dan kewajiban. Nah, manusia itu memiliki hak dan kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Sampai sini paham kan anak-anak? Baik, jika sudah paham, Ibu ingin bertanya, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo angkat tangan. Saya Bu, Ya, silakan Mas. menjaga lingkungan alam agar hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam kita mencari lingkungan baik sehingga manusia dapat memenuhi kehidupannya. Ya, tepat sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Mas Sultan. benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lain. Misal jika kemarau pada makhluk hidup sulit mendapatkan air. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Mbak. sebagai siswa yang belajar nilai yang baik, kami harus melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab atas lingkungan yang sesuai. Ya, tepat sekali. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, jika sudah paham semua terkait penugasan kali ini, silakan mengerjakan soal pada lembar kerja di buku siswa. Nah, lalu minggu depan kita akan mempelajari materi yang sama, yang masih berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, untuk anak-anak silakan dipelajari di rumah masing-masing ya, supaya minggu depan lebih paham dan lebih mantap lagi. Baik. Nah, sebelum kita menutupi pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dilanjutkan menyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan Mas Yoha dipimpin doanya. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.